Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita banyak nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat-nikmatnya itu kita masih diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah-ibadahnya, yang salah satunya adalah menuntut ilmu. Tak lupa juga kepada Rasulullah SAW salawat serta salam, dan tak lupa juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya hingga hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Jadi insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai bahasa Arab. Dan insyaallah kita akan belajar kali ini tentang fi'il atau al-fi'lu. Nah, seperti yang kita tahu bahwasannya, mungkin Bapak sudah menyinggung sedikit bagaimana tentang fi'il, mungkin yang belajar di kelas apa itu fi'il. Nah, tapi ketika di kelas ternyata belum pada tahu gitu apa itu fi'il, mungkin apa itu isim. Nah, maka dari itu sebelum nanti kita lanjut pada materi di LKS, maka Bapak akan menyampaikan materi tentang fi'il terlebih dahulu, supaya nanti mempermudah kalian dalam mempelajari materi yang ada di LKS. Nah, kali ini kita akan belajar tentang fi'il atau al-fi'lu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam fi'il, kita itu harus tahu dulu apa itu fi'il, karena sebelum kita masuk lebih jauh bagaimana tentang fi'il, apa macam-macamnya, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan fi'il atau pengertiannya. Yang kedua, kita akan mengetahui apa saja macam-macam fi'il, yang karena di dalam fi'il itu memiliki macam atau jenis seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Apa itu fi'il? Nah, dalam ilmu shorof atau ilmu dalam bahasa Arab, fi'il itu dijelaskan al-fi'lu huwa kalimatun dallat ala makna waqtaronat bizaman. Jadi al-fi'lu atau fi'il huwa kalimatun dallat ala makna adalah suatu kata yang menunjukkan suatu makna waqtaronat bizaman dan terikat oleh waktu. Nah, ini secara ilmu shorof atau dalam kebahasaan bahasa Arab. Nah, kemudian secara leksikal atau secara bahasanya, fi'il itu adalah kata kerja atau verba. Di dalam bahasa Indonesia itu verba. Nah, akan tetapi kata kerja dalam bahasa Arab berbeda dengan kata kerja dalam bahasa Indonesia yang kita pahami selama ini. Apa perbedaannya? Nah, perbedaannya ini terletak pada waktu. Seperti yang dijelaskan tadi, kalau fi'il itu adalah kata yang menunjukkan suatu makna dan terikat oleh waktu. Di sini dijelaskan terikat oleh waktu. Nah, perbedaannya itu adalah waktu. Jika dalam bahasa Arab, fi'il atau kata kerja ini terikat oleh waktu. Sedangkan dalam pengertian bahasa Indonesia, kata kerja itu biasanya tidak terikat oleh waktu. Maksudnya bagaimana yang terikat oleh waktu? Nah, kita ambil contoh kata kerja. Kita ambil contoh makan. Kata kerja makan. Nah, dalam bahasa Indonesia, makan ini tidak terikat oleh waktu, atau seperti itu saja gitu semuanya. Ketika misalkan contoh kita dari kata kerja makan ini, kita membuat kalimat saya makan, atau Ali makan, Fatimah makan, kalian makan, kami makan. Nah, makan ini, kata makan ini tidak berubah-ubah gitu. Tidak menjadi ketika Ali yang makan tidak berubah menjadi makun atau makin, tidak seperti itu dalam bahasa Indonesia.
karena dalam pengertian bahasa Indonesia itu tidak dijelaskan, tidak terikat oleh waktu. Bagaimana dengan bahasa Arab? Nah, dalam bahasa Arab ini, makan bahasa Arabnya adalah akala. Nah, akala ini artinya makan. Nah, ketika masuk ke dalam suatu kalimat, akala ini atau makan ini, maka berubah-ubah nantinya gitu. Misalkan saya makan, bahasa Arabnya itu akulu. Bukan anak akala, bukan. Karena dalam bahasa Arab itu berubah-ubah gitu. Yang awal katanya itu akala, kata kerjanya, ketika dimasukkan dalam kalimat saya makan, maka bahasa Arabnya berubah menjadi akulu gitu. Terus di sini Ali makan, bahasa Indonesia Ali makan. Tapi dalam bahasa Arab Ali makan itu ditulisnya Ali yakulu. Ali makan. Bukan Ali akala, tapi Ali yakulu. Terus sama dengan Fatimah berubah jadi takulu. Terus kalian makan takuluna. Kemudian kami makan nakul. Bukan nahnu akala, bukan nahnu akala, tapi nakul. Nah, seperti itu. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab seperti ini, bisa berubah-ubah bagaimana konteks dalam satu kalimat tersebut. Kemudian itu contoh dari fiil. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yakni apa saja sih macam-macam fiil. Nah, fiil ini memiliki macam-macam. Ada 3 macam fiil. Yang pertama ini adalah fi'lul madi atau fiil madi. Apa itu fiil madi? Fiil madi adalah bentuk kata kerja untuk masa lampau. Nah, yang kedua ini bentuk atau macamnya ini adalah fi'lul mudhari atau fiil mudhari. Adalah kata kerja yang dipakai untuk masa sekarang atau masa yang akan datang. Nah, kemudian macam yang ketiga adalah fi'lul amri atau fi'il amr yang berasal dari kata amaro yang artinya memerintah. Amri itu asal katanya dari amaro yang artinya memerintah. Jadi fi'il amr itu adalah kata yang menunjukkan makna perintah. Dari sini kita bisa lihat bahwa perbedaannya ini terletak pada waktu. Dijelaskan pada pengertiannya awal bahwasannya fi'il ini sebuah kata kerja yang terikat oleh waktu, yang memiliki makna dan terikat oleh waktu. Nah, di sini dibagi ke dalam 3 macam fi'il berdasarkan waktunya. Yang pertama itu tadi fi'il madi itu kata kerja untuk masa lampau. Nah, fi'il mudhari untuk masa sekarang dan yang akan datang, dan yang ketiga itu kata yang menunjukkan makna perintah atau fi'il amr. Nah, kita masuk ke dalam fi'lul madi. Nah, di sini ada contoh kata akala, fa'ala, qara'a, darosa, doroba, kataba, dan jalasa. Nah, kita tahu ini contoh-contoh fi'il madi atau kata kerja. Akala artinya makan, fa'ala artinya kerja, qara'a membaca, darosa belajar, doroba memukul, kataba menulis, dan jalasa duduk. Nah, ini semuanya ini adalah kata kerja. Nah, dalam bahasa Arab fi'il madi itu atau kata kerja yang menunjukkan masa lampau ini memiliki ciri. Nah, jadi ciri-ciri fi'il madi ini salah satunya adalah yang pertama ini adalah sudah tentu menunjukkan masa lampau. Jadi akala, fa'ala, qara'a, darosa, dan yang lainnya ini menunjukkan bahwa ini kata kerja lampau. Jadi sudah makan. Fa'ala itu kerja, sudah kerja. Jadi kerja itu sudah dilakukan gitu di masa lalu. Darosa sudah belajar, seperti itu. Nah, ciri yang kedua adalah harokat akhirnya berupa fathah atau a biasanya. Fathah itu a. Nah, kita lihat di sini ada akala, fa'ala, qara'a, darosa, doroba, kataba, dan jalasa. Nah, di akhir katanya harokatnya itu fathah atau a. Jadi akala, fa'ala, qara'a,
darosa, doroba, kataba, jalasa. Nah, semuanya ini harokatnya berupa fathah. Nah, apabila ada yang berharokat fathah, harokat akhirnya, berarti itu adalah ciri-ciri fiil madi atau kata kerja yang menunjukkan masa lalu. Nah, dalam ilmu shorof dijelaskan pengertian panjangnya atau pengertian secara ilmu shorofnya ini adalah fiil madi adalah kata yang menunjukkan suatu pekerjaan pada masa yang telah berlalu atau masa lampau. Nah, lalu masuk ke dalam jenis yang kedua atau macam yang kedua, yakni fi'lul mudhari atau fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ini pengertiannya apa? Fi'il mudhari adalah kata yang menunjukkan suatu pekerjaan, kata kerja atau kata kerja pada masa sekarang atau masa yang akan datang. Ciri-cirinya apa? Ada dua. Salah satunya ini adalah yang pertama tentu saja menunjukkan masa yang akan sekarang atau yang akan datang. Jadi waktunya ini untuk masa sekarang atau sedang dilakukan atau masa yang akan datang. Karena fi'il mudhari atau yang sesuai dengan pengertiannya. Lalu yang kedua, ciri-cirinya adalah diawali dengan huruf mudharaah. Huruf mudharaah ini adalah huruf-huruf alif, huruf a, huruf nun, huruf na, nun, ya, dan ta. Kalau biasanya di pesantren itu supaya gampang mengingatnya itu biasanya disingkat. Jadi huruf mudharaah itu 4 huruf ini dihafalnya itu huruf anita, huruf alif, nun, ya, dan ta, anita. Nah, supaya mempermudahnya gitu menghafal, mengingatnya. Di huruf mudharaah ini huruf alif, huruf nun, huruf ta, dan huruf ya. Nah, di sini ada beberapa contoh kata kerja. Nah, di sini ada pertama kerja. Fa'ala. Fa'ala ini artinya kerja. Fa'ala ini tadi bentuknya adalah fi'il madi atau fi'il yang menunjukkan masa lalu, yang jenis yang pertama. Cirinya apa? Cirinya adalah ujungnya atau harokat akhirnya itu adalah fathah, fa'ala. Nah, kemudian fi'il mudhari'nya apa? Nah, tadi ciri fi'il mudhari' ini adalah diawali atau di awal katanya itu terdapat huruf anita, huruf alif, huruf nun, huruf ya, huruf ta. Nah, di sini contohnya ini di awalnya ini adalah huruf ya. Jadi ketika fa'ala terus ditambahkan huruf ya di awal, terus nanti huruf awalnya yang tadinya fa'ala itu fa-nya itu disukunkan. Jadi dibacanya yaf'alu. Nah, asalnya fa'ala fi'il madi bentuk kata kerja lampau, terus fi'il mudhari'nya itu berubah menjadi yaf'alu. Ditambahkan huruf ya di awal, terus fa-nya itu disukunkan atau dimatikan jadi yaf'alu. Nah, selanjutnya ada kataba, fi'il mudhari, fi'il madinya ini fi'il yang menunjukkan masa lalunya ini kataba karena harokat akhirnya fathah, kataba. Nah, terus dimasukkan huruf mudharaah, huruf anita tadi. Nah, di sini dimasukkannya huruf ya. Jadi yaktubu. Huruf ka-nya disukunkan sama kayak tadi fa di awal. Nih, di sini ka-nya dimatikan jadi yaktubu. Terus sama membaca qara'a fi'il madi, yaqra'u fi'il mudhari'nya, yaqra'u. Memukul doroba fi'il madi, jadi telah memukul artinya. Doroba itu artinya memukul tapi sudah lalu gitu. Telah memukul. Yadribu ditambahkan huruf ya, terus do-nya disukunkan jadi yadribu. Makan, akala, yakulu. Belajar, yadrusu, darosa, yadrusu. Nah, kenapa ditambahkan ya? Nah, ini menunjukkan untuk kata kerja yang dilakukan di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Maksudnya artinya akan berubah. Awalnya misalkan kataba di sini. Kataba ini kataba artinya telah menulis. Kalau yaktubu artinya nanti akan menjadi sedang menulis, sedang dikerjakan menulis ini. Jadi sedang menulis atau
akan menulis gitu. Nanti artinya akan berbeda kalau berubah menjadi fiil mudhari. Nah, sama dengan membaca, qara'a membaca, yaqra'u sedang membaca, doroba memukul atau telah memukul, yadribu sedang memukul, akala yakulu akala makan, sudah makan, kalau yakulu sedang makan atau akan makan. Seperti itu untuk contoh dari fiil mudhari. Nah, kita ambil contoh lain, kita bagaimana cara menemukan fiil mudhari dalam suatu kalimat bahasa Arab. Di sini ada misal, ada contoh. Muhammadun yadrusu fil madrasati. Nah, Muhammadun yadrusu fil madrasati. Kita anggap bahwa kita misalkan tidak tahu artinya. Arti teks ini apa, kita tidak tahu. Nah, bagaimana cara menentukan mana fiil mudhari? Nah, kita cari yang memiliki ciri fiil mudhari yang mana? Tadi salah satu cirinya adalah memiliki huruf diawali huruf oleh diawali huruf anita atau huruf mudhari'ah, huruf alif, huruf nun, huruf ya, huruf ta. Nah, kita cari di sini yang diawali huruf alif, nun, ya, dan ta mana? Nah, kita menemukan di sini ada kata yadrusu diawali oleh diawali oleh huruf ya. Di sini ada yadrusu. Jadi kita tahu, oh ini diawali oleh huruf ya, berarti ini adalah fiilnya, ini adalah fiil mudhari gitu, fiil yang menunjukkan masa sekarang atau masa yang akan datang. Nah, baru kita tahu nanti artinya maksudnya seperti apa yadrusu di sini. Jadi Muhammad yadrusu fil madrasati. Jadi Muhammad yadrusu itu fiil mudhari yang sedang dilakukan, yang sekarang atau yang akan datang. Jadi artinya ini Muhammad sedang belajar, yadrusu itu sedang belajar, berarti fil madrasati di madrasah atau di sekolah. Kemudian contoh yang kedua, ini ada Ali yadhabu ilal masjidi. Kita cari mana yang ada huruf mudhari'ahnya atau huruf alif, nun, ya, dan ta-nya. Di sini ada lagi ada huruf ya-nya di kata yadhabu. Nah, jadi kita tahu, bisa menentukan, oh ini adalah fiil mudhari'nya gitu. Nah, nanti baru kita tahu nanti maksud dari kalimat ini apa artinya. Nah, di sini dijelaskan kalau Ali yadhabu sedang pergi atau akan pergi ilal masjidi, ke masjid. Jadi Ali akan pergi atau Ali sedang pergi ke masjid. Nah, tadi dijelaskan di awal bahwasanya ciri-cirinya itu adalah mudhari'ah, diawali oleh huruf mudhari'ah. Nah, tadi contoh-contohnya kebanyakan diawali oleh huruf ya. Dari 4 huruf, dari huruf alif, huruf nun, huruf ya, dan ta, tadi kebanyakan diawali oleh huruf ya. Nah, bagaimana dengan huruf-huruf yang lain? Nah, di sini Bapak kasih contoh akala. Akala itu artinya tadi makan. Nah, fi'il mudhari itu diawali oleh huruf-huruf mudhari'ah, alif, nun, ya, dan ta. Kapan digunakan alif? Nah, digunakannya alif atau huruf mudhari'ahnya atau huruf yang di awal katanya itu digunakan a itu ketika konteksnya atau yang dimaksudnya adalah atau yang mengerjakannya itu adalah saya. Misalkan saya makan, jadi akulu. Jadi saya makan, akulu. Nah, maka digunakannya ini huruf alif di awal katanya. Nah, ini fi'il mudhari. Jadi saya sedang makan, seperti itu. Terus ada nakulu. Nakulu. Nah, nakulu ini diawali oleh huruf anita tadi. Nah, tapi di sini diawali oleh huruf nun. Nakulu. Ini juga sama fi'il mudhari, tapi kalau digunakan huruf na awalnya atau di awalnya itu huruf na, berarti yang dimaksud di sini adalah atau kata kerjanya ini yang mengerjakannya adalah
kita atau kami. Jadi artinya nanti nakulu itu artinya kami sedang makan gitu. Terus kemudian tadi sering banyak contoh yakulu digunakan huruf ya di awal, artinya itu dia sedang makan jika yang mengerjakannya itu adalah dia, orang ketiga. Jadi misalkan ada teman, kita sedang dengan teman kita berdua terus melihat orang yang makan, ada seseorang yang makan. Nah, itu kan orang ketiga dia. Nah, kita menggunakannya yakulu, dia sedang makan. Nah, kalau yang terakhir ada huruf ta di awalnya, itu digunakan apabila yang mengerjakannya itu adalah orang kedua atau kamu biasanya. Misalkan kamu sedang makan, kamu laki-laki sedang makan atau kamu perempuan sedang makan, maka digunakannya takulu, kamu sedang makan. Takulu misalkan takrou, kamu sedang membaca. Nah, seperti itu. Jadi sesuai dengan siapa yang melakukan pekerjaan itu tersebut, siapa yang melakukan pekerjaan tersebut yang menggunakan kata kerja tersebut, maka nanti awalnya atau huruf mudharaahnya itu berbeda-beda. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana perubahan-perubahan ini terjadi di pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa Bapak harokatnya jadi akulu bukan akala lagi? Misalkan jadi nakulu bukan nakala. Nah, itu nanti kita belajar ada rumusnya seperti itu. Nah, nanti kita belajar pada pertemuan selanjutnya karena ini perubahan-perubahan berdasarkan domir atau siapa yang mengerjakan. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah fi'lul amr atau fi'il amr. Fi'il amr adalah kalimat atau kata yang menunjukkan makna perintah dan memuat masa yang akan datang dalam ilmu shorof, atau secara mudahnya kita bisa ingat kalau bahwasannya fi'il amar itu adalah kata perintah. Nah, kita ambil contoh, ada uktub, ada ijlis, kul, iftah. Nah, uktub itu asal katanya atau fi'il madinya itu dari kata kataba. Kataba itu kan artinya menulis. Nah, fi'il madinya kan kataba. Terus fi'il mudhari'nya apa tadi? Ditambahin huruf anita, bisa aktubu, bisa naktubu, bisa yaktubu. Nah, bisa taktubu. Nah, di sini digunakannya yaktubu. Berarti kalau yaktubu berarti kamu sedang menulis. Yaktubu sedang menulis. Nah, kalau misalkan kata perintahnya seperti apa? Nah, kalau kata perintahnya itu berubah menjadi uktub. Artinya tulislah, atau artinya tulislah. Jadi ketika menyuruh orang untuk menulis, tulislah, maka pakai katanya uktub. Nah, kata bayak tubuh uktub. Jadi artinya tulis, sedang menulis, tulislah, kayak gitu. Terus kemudian jalasa yajlisu ijlis. Jalasa artinya duduk, yajlisu artinya sedang duduk. Kalau ijlis berarti menyuruh untuk duduk atau duduklah, kayak gitu. Sama dengan makala, sama dengan akala. Akala artinya makan, yakulu berarti sedang makan atau akan makan. Kalau kul artinya makanlah atau menyuruh untuk makan. Sama fataha, yaftahu, iftah, buka, sedang membuka, dan bukalah, seperti itu. Nah, itu untuk fi'il amr. Jadi bentuk fi'il amr ini berbeda-beda, tidak selalu mengikuti rumus yang ada dalam bahasa Arab seperti itu. Makanya kalau untuk fi'il amr ini nanti mungkin kalian bisa belajar lebih lanjut di jenjang berikutnya, bisa di SMA atau di perkuliahan nanti, seperti itu. Yang penting kalian harus tahu dulu apa itu fi'il amr, seperti itu. Kalau fi'il amr itu adalah kata yang menunjukkan suatu perintah. Nah, mungkin itu penjelasan dari Bapak mengenai apa itu fi'il, mengenai fi'il dan macam-macamnya. Jadi itulah materi fi'il yang sudah Bapak jelaskan kepada kalian. Semoga bisa dipahami dan dimengerti dan menjadi ilmu buat kita semua, insya Allah.
kedepannya kita akan belajar mendalami tentang fiil madhi dan fiil mudhari. Seperti itu. Mungkin itu saja dari Bapak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kurang-kurang kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.